kita belajar bagaimana kita nanti memberitahukan hasil pemeriksaan dan juga bagaimana kita meminta tanggapan atas pemberitahuan tersebut, gitu ya. Kemudian ada pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Yang terakhir kita membuat konsep LHP, laporan hasil pemeriksaan. Oke, kita masuk bagian pertama. Jadi tentu ketika kita melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak, seringnya kita mendapatkan data itu adalah dari pihak ketiga, gitu ya. Jadi pihak ketiga ini menjadi unsur yang penting. Nanti pihak ketiga ini bisa jadi adalah pelanggan atau mungkin supplier, gitu ya. Sehingga kita bisa dapat data dari pihak yang lain selain yang sedang kita periksa. Karena kalau kita hanya dapat data dari pihak yang kita periksa, maka sebenarnya ada peluang yang besar bagi dia untuk memanipulasi data atau dokumen tersebut. Nah, ketika kita meminta keterangan atau bukti pada pihak ketiga, maka pemeriksa pajak harus bersurat, tetapi dengan tanda tangan dari kepala kantor, gitu ya. Jadi tanda tangan kepala kantor, surat itu dikirimkan ke pihak ketiga. Jadi sesuai dengan Undang-Undang KUP pasal 35, di situ dinyatakan bahwa untuk permintaan keterangan itu harus dilakukan secara tertulis sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai tata cara permintaan keterangan. Jadi kenapa tertulis ya? Karena dengan tertulis maka kita punya dokumentasi baik surat kita keluar maupun balasan dari WP dalam bentuk surat. Karena kalau kita hanya dalam bentuk lisan, tentu risikonya sangat besar. Dalam artian kita tidak punya dokumentasi yang clear, kemudian nanti ketika kita membuat laporan, membuat kertas kerja, maka tidak ada yang bisa kita tuangkan di dalam kertas kerja tersebut, gitu ya. Sehingga kenapa aturan ini mewajibkan agar permintaan keterangan itu disampaikan tertulis, meskipun secara fakta nanti kita membawa itu langsung kepada pihak ketiga tidak ada masalah, gitu ya. Kita bawa suratnya, kita minta sambil kita melakukan wawancara, kemudian kita dokumentasikan, itu nggak ada masalah. Yang penting ada hitam di atas putih, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita melihat peraturan terkait dengan permintaan keterangan atau bukti kepada pihak ketiga, sebenarnya sudah diatur dalam PMK 87, sebagaimana telah diubah dengan PMK 235. Itu ya. Jadi ada satu format ya dalam lampiran tersebut, dalam PMK ini ada format permintaannya ya. Kemudian ada rules-nya juga seperti halnya ketika dulu kita belajar bagaimana meminjam dokumen pada wajib pajak ya. Jadi kalau kita sudah mengirim surat untuk meminta keterangan atau bukti, kemudian pihak ketiga itu wajib memberikan keterangan atau bukti paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti. Sehingga di sini memang menunjukkan betapa pentingnya keterangan yang didapat dari pihak ketiga tadi. Seumpama pihak ketiga tadi ternyata tidak bisa memberikan data, berarti patut diduga bahwa pihak ketiga tadi sudah melakukan konspirasi untuk bisa menutupi data pemeriksaan. Sehingga perlakuan dalam hal ini itu disamakan dengan wajib pajak itu sendiri, gitu ya, karena kita punya kewenangan untuk meminta data. Nah, seandainya dalam waktu 7 hari kerja tidak juga dibalas, ya, tidak juga dipenuhi permintaan kita, maka Dirjen Pajak bisa menerbitkan surat peringatan. Sama persis dengan kita minta peminjaman dulu ya. Nah, kemudian setelah diberi surat peringatan, maka dia juga diberi lagi waktu paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya surat peringatan. Nah, seandainya ternyata dia tetap juga tidak memberikan data, ya atau keterangan atau bukti gitu ya, setelah tadi surat peringatan ditunggu 7 hari kerja tidak juga memberikan surat untuk keterangannya, maka pihak ketiga itu bisa diancam pidana ya sesuai dengan pasal 41A Undang-Undang KUP terkait dengan menghambat ya. Nah, di sini kita bisa lihat betapa ancaman terhadap pihak ketiga pun sungguh sangat kuat gitu ya, bagaimana mereka harus mematuhi permintaan keterangan. Jadi tidak boleh diabaikan ketika ada permintaan keterangan, ketika ada WP yang sedang diperiksa. Sebenarnya kalau kita pegawai pajak itu secara cepat itu bisa mendapatkan data supplier sama pelanggan gitu ya. Jadi
karena untuk PKP itu dia wajib melaporkan SPT masa PPN. Kemudian kalau kalian pernah belajar format SPT PPN, di situ dirinci, disebutkan kepada siapa dia menjual dan kepada siapa dia membeli. Ya, ada bagannya tuh rinci sekali, PT ABC, NBP-nya sekian sekian sekian, barangnya berapa, kemudian harganya berapa, gitu ya, sehingga kita bisa telusuri. Gitu ya. Jadi kalau kita buka sistem informasi di DJP, ketika kita klik PT ABC, kita bisa klik pelanggan dia siapa saja, pemasok dia siapa saja. Dari situ kita bisa bersurat ke mereka, gitu ya. PT ABC ternyata pernah menjual barang ke PT XYZ, kita bisa surati PT XYZ, betul nggak dia menjual ke sana, gitu ya. Sebagai mekanisme cross-check. Kalau PT XYZ tidak juga bisa mau bekerja sama dengan pemeriksa, maka bisa dipidanakan. Nah, di sini ada bagan, ya. Bagan ini menunjukkan ada dua kelompok yang disebut pihak ketiga, gitu ya. Jadi pertama, di dalam tanda seru itu disebutkan bahwa pemeriksa pajak harus segera melakukan prosedur permintaan keterangan secara tertulis. Mengapa? Karena memang pemeriksaan ini berkejaran dengan waktu, gitu ya. Ketika kita tidak bergerak cepat, tidak segera meminta data ke pihak ketiga, kita bisa didahului oleh wajib pajak. Ya, dia kemudian wajib pajak bisa jadi dia akan segera mengontak semua suppliernya atau semua pelanggannya, atau dalam hal ini kalau memang lebih sadis lagi ketika transaksi itu dalam satu grup besar, ya, antar anak perusahaan mereka transaksi, itu akan lebih mudah lagi bagi mereka untuk saling berkomunikasi dan saling memanipulasi data, sehingga segera, karena itu adalah salah satu cara yang sangat efektif untuk mendapatkan data terkait dengan transaksi penjualan maupun pembelian. Kalau penjualan itu ngefeknya ke PK sama ke omset, ya. Kalau pembelian ngefeknya ke PM sama ke HPP. Jadi dua hal itu biasanya juga dikejar untuk pemeriksaan yang sifatnya peredaran maupun PM. Gitu ya. Nah, pihak ketiga ini biasanya dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah terkait dengan bank, dan yang kedua terkait dengan tadi ada supplier, pelanggan, kemudian ada akuntan publik, kemudian notaris, dan lain-lain. Kenapa seperti ini? Karena sebenarnya di zaman yang seperti ini, di era yang seperti ini, tentu semua transaksi tidak bisa melalui cash, pasti ada yang melalui bank. Gitu ya. Nah, bank ini biasanya dia punya rekening koran, ya, catatan keluar masuknya kas, gitu ya. Nah, kalau di DJP sebenarnya ada satu undang-undang terkait dengan akses informasi keuangan dalam rangka untuk tujuan perpajakan, sehingga kita punya kuasa penuh untuk bisa meminta data kepada bank. Jadi kalau misal kalian ini diperiksa, misalnya, ya, diperiksa oleh pemeriksa pajak, kalian misal punya usaha online, gitu ya, kayak IRTA, ya, punya usaha online, gitu, kemudian omsetnya miliaran, gitu, kalian nggak laporin ke SPT, kalian diperiksa misalnya, itu nanti kalian bisa dicek dalam rekening banknya, pernah nggak dapat transferan dari orang, terus kemudian berapa jumlahnya, nah itu bisa dicek. Nah, untuk aplikasi bank ini sebenarnya kita bisa langsung ke bank, ya, ke bank tempat rekening itu terdaftar, si WP terdaftar, asalkan kita punya yang namanya surat kuasa bank atau surat kuasa dari wajib pajak untuk dibawa oleh pemeriksa, jadi kita boleh membuka rekening korannya si WP, akses rekening masuk dan rekening keluar. Namun biasanya karena wajib pajak ingin tetap menyembunyikan, maka dia tidak memberikan surat kuasa itu. Nah, apabila WP tidak memberikan surat kuasa tersebut, maka kita bisa menggunakan aplikasi. Jadi karena tadi ada undang-undang keterbukaan informasi keuangan untuk tujuan perpajakan, maka kita punya aplikasi langsung direct ke bank, gitu ya. Namanya dulu aplikasinya Akasia, tapi sekarang saya kurang tahu apa namanya. Yang jelas tetap ada akses ke sana. Dan ini juga sebenarnya bisa dipakai apabila memang ada pertimbangan dari pemeriksa. Jadi memang katakanlah misal dari awal memang pemeriksa sudah dapat penolakan nih, ketika dia menyampaikan SP2 dia ditolak, kemudian ketika dia menyampaikan surat panggilan dia ditolak, sehingga
pemeriksa akan merasa, oh kayaknya ini nggak akan mudah untuk bisa mendapatkan surat kuasa gitu ya. Maka kemudian dia langsung menggunakan aplikasi Akasia. Nah, kemudian kita masuk ke dalam perubahan rencana. Jadi, pertemuan yang lalu kita pernah membahas terkait dengan bagaimana apabila setelah kita selesai menyusun audit program, audit plan gitu ya, ternyata di lapangannya ada perbedaan, ada kondisi yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Misal seperti ada sebuah perusahaan, sebuah toko jual beli, katakanlah jual beli makanan begitu ya, sebuah restoran gitu. Kemudian kita sedang periksa, kita sudah memetakan bahwa untuk wajib pajak yang dia bergerak di bidang usaha restoran, maka biasanya pos-pos yang diperiksa adalah pos yang ini gitu ya. Tetapi ternyata ketika kita periksa gitu ada fakta di mana restoran itu juga memasang iklan untuk penjualan rumah misalnya. Jadi dia jual beli rumah juga dia lakukan untuk menambah omset begitu. Nah, maka kemudian kita juga harus kemudian melihat pos-pos yang perlu kita periksa. Pada akhirnya kita bisa melakukan perubahan audit plan dan juga audit program. Jadi ketika kita menemukan kondisi yang berbeda antara rencana dengan pelaksanaan, maka supervisor itu bisa menyusun usulan perubahan rencana pemeriksaan. Nah, usulan ini biasanya berisi pertama, tentu uraian rencana yang diubah. Jadi ada uraiannya ya. Uraian bahwa ini ternyata setelah di lapangan ditemukan fakta seperti ini. Kemudian yang kedua tentu ada rencana pemeriksaan sebelumnya, kemudian rencana pemeriksaan yang dimutakhirkan, yang diperbarui seperti apa, kemudian yang terakhir tentu harus ada alasan perubahannya apa. Nah, ketika supervisor itu membuat usulan, tentu usulan itu ditujukan kepada kepala kantor. Ya, setelah kepala kantor menerima, maka kemudian kepala kantor memberikan persetujuan atas usulan tersebut, diberi waktu paling lambat 3 hari kerja setelah usulan itu diterima. Nah, sebagai konsekuensinya ketika rencana pemeriksaan itu berubah, maka tentu saja akan berdampak juga pada perubahan dari program pemeriksaan. Nah, kemudian terkait dengan pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen. Jadi ketika kita melakukan peminjaman atas buku, catatan, dan dokumen dari wajib pajak, maka kita mengolah semua data yang ada dalam dokumen itu sesuai dengan metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan yang tercantum dalam audit program. Kemudian, apa-apa yang kita temukan, apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita uji, itu harus dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan. Jadi, semuanya harus terdokumentasi. Misal kalian ternyata sudah meminjam, katakanlah untuk faktur pembelian, gitu ya, faktur pembelian barang, misalnya. Kemudian atau kalian sudah melakukan tracing atas proses produksi gitu ya. Jadi karena kalian sedang memeriksa sebuah perusahaan sepatu misalnya, kalian dari awal sudah mengecek dari mulai dia pembelian bahan bakunya, kemudian bagaimana dia memanfaatkan mesinnya, tenaga kerjanya, bagaimana kemudian dia memperlakukan barang-barang bahan-bahan sisanya gitu ya, sehingga jadi pada produk akhirnya itu sudah kalian lakukan, maka itu tetap dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan, karena KKP ini adalah sebuah dokumentasi yang harus kalian dibuat, sehingga nanti ketika kalian membuat laporan hasil pemeriksaan, maka KKP ini menjadi supporting document, jadi bisa menjadi supporting untuk kalian membuat sebuah laporan dan membuat justifikasi tentang berapa jumlah kurang bayar yang harus dibayar oleh wajib pajak. Nah, kemudian ketika kalian periksa buku, catatan, dokumen, tentu pasti ada saja satu wajib pajak yang karena dia mungkin panik ya, karena dia mungkin tidak ingin agar fakta diketahui lebih lanjut, maka kemudian dia membuat sebuah pemalsuan atas dokumen, gitu ya. Nah, seandainya kalian menemukan hal itu, maka tentu kalian harus bisa mengusulkan hal tersebut ke pemeriksaan bukti permulaan, karena itu sudah masuk dalam indikasi pidana perpajakan. Itu ya.
Nah, kita sudah belajar bahwa untuk pemeriksaan itu bisa dilakukan pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan lapangan, gitu ya. Nah, dalam gambar ini dijelaskan bahwa ketika kita bertemu dengan wajib pajak, maka kita eh, bisa menggali informasi, ya, menggali keterangan, kemudian kita tuangkan dalam sebuah dokumen yang bernama Berita Acara Pemberian Keterangan atau PAPK. Kemudian ini menjadi dasar bagi pemeriksa pajak untuk dapat melakukan pengujian di tempat WP. Itu ya. Nah, pengujian di tempat WP ini bisa dilakukan di hari yang sama atau di hari yang berbeda setelah adanya pertemuan dengan WP di kantor. Gitu ya. Nah, di sini diberikan waktu sebenarnya sampai dengan 1 bulan sejak pertemuan dengan WP dan bisa dilakukan lebih dari 1 kali apabila kita memang memerlukan tambahan data atau informasi. Jadi pengujian ini dapat dilakukan mendadak ya. Jadi tidak perlu harus ngomong dulu. Yang jelas ketika sudah ketemu dengan WP kita sampaikan bahwa kita nanti akan melakukan pengujian lapangan. Pertanyaannya apakah pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan ini bisa dilakukan di tempat wajib pajak, Pak, gitu ya? Tentu saja bisa. Ketika kita sudah mendapatkan surat perintah pemeriksaan, kemudian kita sudah memberikannya pada wajib pajak, berarti wajib pajak sudah tahu. Terus tiba-tiba kita datang, kita minta keterangan dulu, kita bikin PAPK, kemudian kita langsung hari itu juga melakukan pengujian. Itu bisa dilakukan. Jadi kita semacam shock attack gitu ya, semacam sebuah gerakan yang cepat, yang mendadak gitu ya, tiba-tiba sehingga musuh belum sempat bersiap-siap, itulah ibaratnya seperti itu. Nah, ketika kita melaksanakan pengujian di tempat WP dalam rangka pemeriksaan lapangan, tentu ada juga orang lain yang bisa kita ajak, ya. Jadi kita tidak melulu harus kita sendiri, gitu ya. Kita bisa mengajak orang lain. Nah, bila diperlukan, tentu pemeriksa pajak dapat mengajak pegawai DJP lain yang juga ditunjuk melalui surat tugas dari kepala kantor. Jadi surat tugas di sini bukan surat perintah pemeriksaan, tetapi surat tugas untuk mendampingi pemeriksa pajak dalam rangka pemeriksaan lapangan, gitu ya. Nah, di sini bisa banyak sih, bisa pelaksana pemeriksaan, bisa AR misalnya, atau yang lain, karena memang tujuannya adalah untuk memberikan bantuan, untuk memberikan support kepada pemeriksa. Misal, ternyata dokumen yang harus disita itu banyak sekali. Dokumen yang harus dipinjam itu banyak sekali, sehingga tidak bisa kalau cuma 2-3 orang pemeriksa yang harus menyelesaikannya. Maka kemudian meminta bantuan kepada pegawai yang lain. Kemudian tentu saja tenaga ahli. Ya. Jadi kalau kita kemarin belajar bahwa ada beberapa data yang masuk dalam aplikasi, ya, wajib pajak dia menggunakan aplikasi akuntansi, aplikasi pembukuan, maka ketika kita ingin mendownload atau meminjam atau meminta data tersebut, kita harus meminta bantuan tenaga ahli. Dan itu boleh dilakukan. Kemudian yang terakhir, ada satu terkait dengan pendampingan pengujian oleh petugas lain yang ditunjuk oleh kepala kantor. Jadi di sini sebenarnya fungsi dari petugas pendamping ini adalah untuk memastikan bahwasanya pemeriksa sudah melakukan tata cara pemeriksaan dengan benar. Kemudian wajib pajak sudah menjalankan hak-haknya atau sudah diberitahukan hak-haknya, gitu ya. Kemudian memastikan bahwa pemeriksaan itu sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian yang terakhir tentu dia harus menyusun laporan dan menyampaikan laporan itu kepada kepala kantor, sehingga apapun yang dilakukan oleh pemeriksa pajak pada saat pengujian lapangan itu terdokumentasi dan juga kepala kantor mendapatkan keyakinan yang utuh bahwa pemeriksaan itu dilakukan dengan fair, dengan adil, dan juga tidak ada hal-hal yang berbau kong kali kong gitu ya, antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak. Nah, di sini beberapa hal yang bisa kemudian dipinjam pada saat itu juga, saat kita melakukan pengujian, gitu ya. Jadi di sini ada kayak data lawan transaksi, ya.
itu bisa data pelanggan, data pemasok, kemudian juga dokumen pendukungnya terkait dengan penjualan maupun terkait dengan HPP atau harga pokok penjualan. Kemudian tentu buku, catatan, dan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan. Kemudian dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha, dari pekerjaan bebas, maupun dari objek pajak lainnya yang menjadi objek yang terutang pajak. Gitu ya. Kemudian rekening koran tentu bisa kita minta, kemudian data yang lain termasuk surat kuasa dari wajib pajak apabila pemeriksa memang ingin mengetahui keuangan nasabah di bank. Gitu ya. Kemudian data lain termasuk surat kuasa yang diberikan kepada pemeriksa pajak untuk melihat dokumen LHKPN. Jadi sebenarnya untuk pejabat negara, misal pemeriksa pajak melihat ada pejabat negara yang dia punya usaha sampingan gitu ya. Kemudian dia melakukan pemeriksaan, kemudian dia ingin melihat berapa banyak sih harta kekayaan yang dia miliki, itu bisa minta surat kuasa kepada wajib pajak. Namun sebenarnya faktanya adalah ketika seorang pejabat itu dia menyampaikan LHKPN ke KPK, maka dia sudah tanda tangan surat kuasa bahwa KPK dibolehkan untuk mempublikasikan harta kekayaan tersebut. Jadi kalau kita mau, sebenarnya kita bisa cari di websitenya KPK, bahwasanya ada list harta kekayaan yang dilaporkan oleh pejabat negara tersebut. Tuh. Kemudian apabila nanti ternyata wajib pajak tidak mau memberikan surat kuasa, kita bisa dapat berita acara penolakan memberikan surat kuasa. Kemudian peminjaman atau buka rahasia bank terkait dengan transitory account. Jadi kayak semacam akun bank yang digunakan sebagai transit antar transaksi. Misalnya seandainya memang kalian punya transaksi ekspor atau impor gitu ya, kalian harus menggunakan rekening US dollar atau rekening euro atau yen atau renminbi misalnya, maka kalian pasti akan melalui sebuah rekening transit yang bisa kalian pakai untuk menerima atau mengirim uang tersebut. Ya. Nah, ketika kita melaksanakan pengujian di tempat WP, maka kita bisa meminta keterangan baik itu tertulis maupun keterangan lisan. Nah, kalau tertulis tentu ada beberapa dokumen yang memang sudah ada, misalnya seperti surat pernyataan tidak diaudit oleh KP, kemudian legalisir ya, legalisir bahwa fotokopi dokumen ini adalah dokumen yang sesuai dengan aslinya. Kemudian ada surat pernyataan tentang pemilikan harta, kemudian surat pernyataan tentang perkiraan biaya hidup. Nah, sementara untuk yang lisan, tentu sifatnya adalah wawancara terkait bagaimana proses pembukuan, bagaimana proses produksi, kemudian wawancara terkait dengan bagaimana manajemen itu menghandle transaksi yang sifatnya khusus. Misalnya ada peminjaman kepada pemegang saham, ada pembagian dividen, ada banyak hal yang terkait dengan keputusan manajemen, gitu ya, yang tentu saja orang-orang di lapangan, ya, di produksi, di pembukuan tidak tahu-menahu terkait dengan hal itu. Kemudian kita bisa mewawancara untuk mengklarifikasi terhadap data yang ditemukan oleh pemeriksa pajak ketika dia menyandingkannya dengan data di SPT. Jadi semacam kita menanyakan, ya, tanya jawab, kok begini, kok begitu, nah itu bisa dilakukan. Nah, kemudian ketika melakukan pemeriksaan atau pengujian di lapangan, tentu itu adalah sebuah kesempatan yang sangat bagus bagi kita untuk melakukan inspeksi. Jadi inspeksi ini tujuannya adalah untuk menguji eksistensi dan melakukan pengecekan atas fisik barang gitu ya. Pertama kita bisa melakukan inspeksi terkait dengan bagaimana proses produksi dan alur kegiatan wajib pajak. Apakah betul dia itu menggunakan bahan A, B, C, D gitu ya. Apakah betul dia menggunakan sekian orang untuk menjalankan mesin? Apakah betul dia melakukan
efisiensi melalui penghematan bahan ini, kemudian dia membuat produk baru dari sisa bahan tersebut atau hal yang lainnya gitu ya. Kalian bisa inspeksi di sana. Kemudian kalian juga bisa melakukan inspeksi terhadap kapasitas produksi. Dengan mesin seperti ini, maka dia bisa berapa sih yang bisa dia produksi dalam 1 menit atau 1 jam gitu ya. Kemudian apakah produk yang dia hasilkan itu adalah produk yang sesuai dengan apa yang dia klaim di SPT, kemudian berapa jumlah karyawan, modalnya dari mana, utangnya dari mana saja gitu ya. Itu bisa kalian inspeksi. Kemudian tentu cek fisik apakah memang dia punya kas kecil, petty cash itu sebesar sekian itu ada di peran kas betul. Kemudian apakah dia punya persediaan berupa kain, berupa kulit, berupa karet, berupa hal yang lainnya itu benar ada di situ. Kemudian peralatannya apakah dia punya mesin mereknya Bosch atau punya hal lain, apakah itu memang ada barangnya gitu ya. Kemudian terkait dengan aktiva tetap berupa gudang, pabrik, rumah dinas, atau hal yang lainnya. Kemudian terkait dengan harta-harta yang lain juga. Sehingga dengan inspeksi ini kalian bisa melakukan cek, betul-betul melihat, oh ternyata mobil yang dia susutkan itu sebenarnya mobil yang tidak dipakai untuk 3M. Itu hanyalah mobil yang dipakai oleh manajemen untuk warawiri-warawiri gitu ya. Sehingga penyusutannya harus kita koreksi. Nah, itu seperti itu contoh-contoh kita melakukan inspeksi. Tentu seperti yang saya bilang di awal bahwa menjadi seorang pemeriksa pajak itu harus tough ya, harus kuat. Karena kita berkonfrontasi langsung dengan wajib pajak, kita juga harus pandai mengulik-ulik informasi. Nah, kemudian ketika kita melakukan pengujian, tentu kita harus optimal. Karena kalau kita tidak optimal, kita hanya menghabiskan anggaran negara, gitu ya. Nanti pada akhirnya kita balik lagi ke sana, pengujian lagi, cek lagi, gitu ya. Tentu sekali kita datang ke sana, kita lakukan secara optimal, kemudian nanti kita dapat banyak informasi, semakin cepat juga kita selesai pemeriksaannya. Kalau kita masih di sana cuma sebagian nggak bisa kelar, nggak bisa benar-benar clear semua selesai, maka pemeriksaannya akan lebih panjang, kalian akan mepet jatuh tempo, ya. Kemudian juga kalian akan menghabiskan waktu hanya untuk 1-2 WP, padahal dengan jangka waktu 1 tahun, kalian bisa menyelesaikan banyak sekali pemeriksaan, tapi semuanya hanya habis karena kalian tidak optimal dalam melakukan pemeriksaan. Nah, kemudian ketika sudah selesai melakukan pengujian di lapangan, tentu kalian harus membuat sebuah berita acara ya sebagai bentuk dokumentasi ada berita acara pelaksanaan pemeriksaan di tempat wajib pajak. Nah, di sini kalian sudah bisa membayangkan ya sebenarnya secara teori sudah bisa membayangkan bahwa ketika ada pemeriksaan pasti ada kooperatif, ada yang non kooperatif, ada yang BP itu bersedia, silakan Pak, silakan. Saya sendiri sebenarnya lebih sering menemukan BP yang kooperatif karena dengan kooperatif mereka mencoba untuk memberikan kesan positif ya. Jadi mereka mencoba untuk memberikan kesan positif, kemudian nanti mereka akan berharap pemeriksaannya itu tidak terlalu dalam tanda kutip tidak terlalu kejam gitu ya, masih punya rasa kasihan misalnya. Nah, tapi kalau ada juga WP yang tidak kooperatif, artinya dia memang tidak ingin membayar pajak gitu ya. Nah, kalau kita memang menemukan WP yang kooperatif, tentu semuanya menjadi lebih mudah. Kita bisa lanjutkan pengujian, kita bisa terapkan audit plan, audit program, semuanya dengan lancar gitu ya, tanpa kendala. Namun ternyata kalau kita menghadapi sebuah situasi di mana WP itu tidak kooperatif, tentu kita harus melakukan hal-hal yang sifatnya keras gitu ya. Kita shield, kita segel. Jadi kita segel. Nanti ketika WP setelah disegel itu WP ternyata dia kemudian luluh, kemudian dia mau kooperatif, maka kemudian kita bisa melanjutkan itu dengan pengujian yang kita rencanakan. Ya. Tapi ketika memang dia tidak kooperatif, bahkan ketika sudah kita segel pun dia tidak kooperatif, maka berdasarkan professional judgment, berdasarkan pertimbangan profesional dari pemeriksa pajak dan juga kepala UB2, maka harus diputuskan apakah
pemeriksa pajak itu menghitung penghasilan kena pajak secara jabatan atau mengusulkan ke pemeriksaan bukber. Opsinya cuma dua itu saja, tidak ada opsi yang lain. Jadi kita kita hitung secara jabatan, yang kedua kita usulkan pidana ke pemeriksaan bukber. Ini sebagai treatment bagi wajib pajak yang memang dia tidak kooperatif, bahwa kita punya kekuatan yang lebih besar lagi daripada sekedar pemeriksaan pajak, yaitu ke arah pidana. Nah, tentu zaman seperti ini, saat semuanya serba online, semuanya serba digital, tentu data-data yang kita peroleh dari WP bisa jadi kemungkinan besar adalah data yang bersifat elektronik. Ya. Maka kemudian ketika kita melihat bahwa WP itu menyelenggarakan pembukuan secara elektronik, maka kita perlu meminjam data atau meminta data yang bentuknya elektronik, dan kemudian kita simpan ke dalam sebuah media penyimpanan yang tidak bisa diubah. Bisa melakukan imaging file, bisa melakukan file image. Imaging file itu tidak mengubah struktur ya. Jadi strukturnya itu tidak kita jaga agar tidak berubah, sehingga data yang kita dapatkan adalah data yang benar-benar asli. Nah, kalau hashing file image ini lebih kepada mempertahankan bentuknya. Nah, kemudian nanti setelah kita mendapatkan data ini, kita bikin berita acara perolehan data elektronik. Nah, tentu ketika memperoleh data ini, kita bisa meminta bantuan kepada tenaga e-auditor. Jadi kalau kita merasa bahwa kita tidak punya kemampuan, atau kita menemukan sebuah aplikasi yang kita tidak familiar, kita bisa minta bantuan e-auditor untuk kemudian membantu kita. Nah, sekarang di KPP yang sifatnya sudah besar, ya, yang WP-nya sudah menggunakan berbagai macam aplikasi pembukuan, maka wajib melakukan e-audit. Jadi misalnya seperti WP di KPP LTO, ya, wajib pajak besar LTO, kemudian Jakarta khusus, ya, misal penanaman modal asing, kemudian orang-orang yang sudah perusahaan-perusahaan yang memang sudah punya akses yang kuat terhadap aplikasi, terutama aplikasi pembukuan untuk dimonitor oleh induknya di luar negeri gitu ya, sehingga mereka juga harus melaksanakan prosedur e-audit dalam pelaksanaan pemeriksaannya. Di Madya juga seperti itu. Karena sekarang kalau kalian memantau perkembangan terakhir ya, tanggal 24 DJP membuat 18 kantor Madya baru gitu ya. Sehingga semakin banyak kantor Madyanya dan semakin banyak pemeriksa yang harus paham terkait dengan e-audit. Nah, bila ternyata kita melakukan peminjaman secara manual, maka pemeriksa pajak itu harus menuangkannya ke dalam berita acara pelaksanaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen non-elektronik. Nah, jadi memang ketika kita memeriksa yang sifatnya elektronik pun, kita juga kadang-kadang harus melakukan peminjaman secara manual, gitu ya. Jadi misalnya kita harus copy ke flash disk atau copy ke CD atau media yang lain, kita tetap menggunakan berita acara untuk meminjam atau mendapatkan data tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini terkait dengan prosedurnya, tentu ini sebenarnya prosedur yang sekalian semua sudah tahu ya. Pertama, tentu kita tanya dulu, wawancara dulu, kira-kira sistem informasi yang dipakai itu apa, gitu ya. Kemudian skema database-nya seperti apa, kemudian siapa sih user yang bisa mengakses, kemudian apa saja bentuk yang dicatat ke dalamnya, gitu ya. Dan nanti wawancara itu nanti akan dituangkan dalam sebuah formulir, bentuknya kuesioner, yang intinya adalah untuk meng-capture gambaran umum mengenai sistem informasi tersebut. Setelah itu, tentu kita minta izin akses atau mengunduh data, mendownload data yang dikelola oleh WP. Ketika WP dia memberikan izin, maka dia menandatangani surat pernyataan memberikan izin kepada pemeriksa. Setelah itu nanti kita mengunduh, kemudian kita simpan, ya.
Kemudian setelah itu kita bikin BA perolehan data. Ya. Ini ada BA-nya juga, kemudian mendokumentasikan seluruh proses perolehan data elektronik. Jadi kalau kalian perhatikan sebenarnya semua proses pemeriksaan ini harus dilakukan dokumentasi. Karena apa? Karena nantinya dokumentasi ini akan kita tuangkan dalam KKP, kertas kerja pemeriksaan, dan juga nanti dia akan menjadi dasar kita untuk menentukan atau memberikan bukti bahwa kita menemukan data itu dari proses peminjaman yang sudah dilakukan. Nah, kemudian penyegelan. Jadi penyegelan ini apakah data elektronik itu bisa disegel? Bisa, gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang penyegelan ini dilakukan terhadap data yang dikelola secara elektronik untuk mengamankan data tersebut agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar atau dipalsukan, baik secara fisik maupun melalui jaringan. Nah, penyegelan ini dilakukan oleh pemeriksa pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang telah dewasa, selain dari anggota tim pemeriksa, gitu ya. Nah, selain ini siapa? Selain ini bisa pegawai DJP, bisa pegawainya wajib pajak, atau bisa pihak ketiga yang lain. Yang penting, dia adalah orang yang telah dewasa. Nah, setelah pengujian, ya, jadi ceritanya kita sudah melakukan pengujian tempat wajib pajak. Nah, kita diberi waktu 1 bulan ya, sejak tadi kita minta keterangan dari wajib pajak, 1 bulan kemudian kita melakukan pengujian. Nah, setelah selesai, kita lakukan, di sini kita lihat bahwa ketika WP itu kooperatif, maka kita lanjutkan pengujian sesuai dengan audit plan dan juga audit program. Nah, ketika pemeriksa itu menemukan kondisi yang berbeda antara audit plan, maka antara audit plan dengan pelaksanaan pemeriksaan, maka bisa melakukan perubahan audit plan. Kemudian pemeriksa pajak paling lambat 1 bulan sejak pemeriksaan di tempat WP itu selesai, harus menyampaikan kepada WP bahwa WP punya hak untuk mengungkapkan ketidakbenaran dalam laporan tersendiri. Itu ya. Jadi di sini kita menyampaikan kewajiban pajak bahwa mereka punya hak untuk mengungkapkan ketidakbenaran sesuai dengan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang KUP. Atau pemeriksa pajak bisa mengusulkan bukber bila ditemukan hal-hal yang sifatnya pidana. Itu ya. Nah, apabila memang pemeriksa pajak memutuskan untuk menyampaikan kepada WP bahwa WP punya hak untuk mengungkapkan laporan tentang ketidakbenaran pengisian SPT, maka kita bisa perhatikan hal sebagai berikut. Pertama, pengungkapan ketidakbenaran itu dilakukan terkait dengan omset maupun biaya, gitu ya. Jadi pengungkapan ini bisa dilakukan hanya terkait apabila memang WP terbukti dia tidak melaporkan omset yang sebenarnya atau dia ternyata menggelembungkan biaya, gitu ya. Dan itu sifatnya adalah hal yang material. Maka WP bisa mengungkapkan ketidakbenaran itu dalam sebuah laporan tersendiri. Nah, dia harus juga didukung dengan berita acara permintaan keterangan pada wajib pajak. Nah, ketika WP ingin menggunakan haknya untuk mengungkapkan ketidakbenaran, maka dia atau wakilnya atau kuasanya itu membuat surat pernyataan bahwa dia ingin mengungkapkan ketidakbenaran. Kemudian dalam hal WP tidak memanfaatkan haknya, ya, maka pemeriksa pajak bisa mengusulkan ke bukti permulaan, gitu ya. Karena memang ketika dia sengaja untuk tidak menyampaikan yang sebenarnya atau dia menyampaikan SPT dengan tidak benar, itu adalah sebenarnya ranah kepidana. Tetapi ketika WP memang tidak mengungkapkan, kemudian kita tidak menemukan hal yang sifatnya itu pidana, maka pemeriksa pajak menindaklanjuti pemeriksaan itu
menjadi LHP sebagai nanti dasar penerbitan SKP atau STP. Jadi sebenarnya penerbitan SKP dan STP itu tadi adalah sebuah produk akhir ketika pemeriksa sudah mempertimbangkan bahwa ini lebih pas untuk dikirim ke ranah penagihan, ya. Jadi kalau ketika WP itu punya aset, misal pemeriksa itu mempertimbangkan bahwa ternyata WP yang dia periksa itu adalah WP yang cukup mapan, dia punya aset, dia punya penghasilan yang rutin, dan dia pasti akan bayar ketika menggunakan mekanisme penagihan, maka dia akan terbitkan SKP dan STP. Tapi ketika pemeriksa itu membaca bahwa ini ada gelagat bahwa si WP-nya ini dia ingin kabur atau dia sudah dengan mudahnya bisa meninggalkan Indonesia karena di sini asetnya hanya berupa aset berupa rekening, maka dia bisa lanjutkan kepada pemeriksaan bukti permulaan. Karena dengan periksa bukber, pemeriksaan bukber itu bisa melakukan pencegahan, ya, pencekalan, jadi dia tidak bisa lari kemana-mana, bisa melakukan pemblokiran rekening, gitu ya. Jadi lebih sakti lah ibaratnya kalau untuk masuk ke pemeriksaan bukti permulaan. Tetapi kalau pemeriksa melihat bahwa ternyata ini masih bisa dilakukan untuk penagihan secara administratif melalui STP dan SKP, maka langsung masuk ke pembuatan LHP, laporan hasil pemeriksaan, sebagai nanti dasar penerbitan STP dan juga SKP. Nah, kemudian seandainya setelah kita lihat ternyata WP tidak kooperatif, maka pemeriksa pajak, seperti tadi sudah dijelaskan di awal, ketika dia ditolak, maka dia punya dua opsi. Opsi pertama adalah dia melakukan penghitungan penghasilan kena pajak itu secara jabatan, kemudian juga bisa mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan. Terserah professional judgment dari si pemeriksa tadi. Itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kegiatan pengungkapan tidak benaran pengisian SPT oleh wajib pajak. Sebentar ya, saya absen dulu. Baik, kita lanjutkan. Jadi, ketika kita menyampaikan hak terkait dengan bahwa WP itu bisa melakukan pengungkapan ketidakbenaran, maka kita harus memperhatikan hal sebagai berikut. Gitu ya. Pertama, ketika wajib pajak itu terbukti bahwa dia tidak melaporkan peredaran usaha atau omset, atau mungkin dia menggelembungkan biaya-biaya yang sebenarnya, atau mungkin terdapat temuan yang sifatnya material dalam SPT, maka pemeriksa dapat menyampaikan pada wajib pajak bahwa dia punya hak untuk mengungkapkan ketidakbenaran dalam laporan tersendiri, ya, sesuai dengan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang KUP. Nah, kemudian temuan itu harus didukung dengan adanya BA permintaan keterangan pada wajib pajak. Nah, apabila memang dia ingin memanfaatkan, maka dia membuat sebuah surat pernyataan sesuai dengan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang KUP. Apabila dia tidak memanfaatkan, maka pemeriksa pajak mengusulkan bubar. Kemudian apabila memang tidak dibubar, dia langsung ke SKP atau STP. Jadi sebenarnya ini adalah cerita utuh terkait dengan pemeriksaan produk hukum pemeriksaan secara
secara berurutan gitu ya. Pertama, ini spesifik terkait dengan omset dan juga biaya. Karena penghubungan biaya dan juga penurunan omset secara sengaja itu adalah salah satu ranah pidana. Dan juga kalau memang ada satu hal yang sifatnya material, itu bisa kita tawarkan dia mengungkapkan ketidakbenaran dulu. Kalau dia tidak mau, kita bisa sebenarnya usulkan ke pemeriksaan apabila kita menganggap bahwa dia punya risiko untuk kabur, gitu ya. Nah, tetapi ketika kita tahu bahwa ternyata dia sebenarnya tidak akan kabur karena dia punya banyak aset dan dia pasti bisa bayar mekanisme penagihan, maka kita bisa masuk ke ranah SKP dan juga STP. Nah, di sini ada sebuah skema terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT, gitu ya. Jadi Dirjen Pajak dia punya kewenangan melakukan pemeriksaan, ya. Kemudian ketika diperiksa ternyata tadi ada omset, biaya, hal yang material, kemudian wajib pajak diberikan hak bahwa diberitahu bahwa dia punya hak, kemudian dia ternyata memilih untuk mengungkapkan ketidakbenaran SPT. Syaratnya apa? Pertama, dia atas kesadaran sendiri, kemudian ada laporan tertulisnya, kemudian disampaikannya itu sebelum SPHP disampaikan. Jadi kalau SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan itu sudah disampaikan, maka dia tidak bisa mengungkapkan tidak benaran, gitu ya. Jadi batasnya itu. Nah, laporannya tadi itu harus ditandatangani, kemudian dia menulis sendiri berapa kurang bayar pajaknya menurut dia, kemudian SSP kurang bayarnya, jadi dia sudah menyetorkan pajaknya sehingga ada bukti berupa SSP, kemudian SSP atas sanksi kenaikan 50% dari pasal 8 ayat 4 tentang sanksi kenaikan karena dia mengungkapkan ketidakbenaran gitu ya. Nah, kemudian nilai yang sudah dia bayar nanti itu akan menjadi kredit pajak untuk SKP sebagai produk akhir dari pemeriksaan tadi. Jadi dikurangkan gitu ya. Nah, ketika dia melakukan pengungkapan, tentu pemeriksaan tidak berhenti, tetap dilanjutkan, kemudian SKP tetap dikeluarkan. Nah, di sini ada notes bahwa apabila pengungkapan ketidakbenaran tadi ternyata tidak mengakibatkan kekurang bayar pajak, maka tidak perlu dilampirkan SSP, gitu ya. Nah, kemudian apabila untuk SPT masa PPN, ya, apabila ada PM yang tidak dilaporkan dalam SPT, maka kemudian PM itu tidak dapat tiba-tiba dimunculkan untuk menghitung kurang bayar pajaknya dalam pengungkapan ketidakbenaran. Jadi SPM ini tidak diakui lagi sebagai kredit pajak dalam hal pengungkapan ini, tetapi memang nanti pun ketika terbit SKP pasti pemeriksa pajak akan akan membuat SKP sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Jadi misal dia mengklaim ada PM, maka dia akan mencantumkan PM itu. Jadi sebenarnya akan masuk ke dalam LHP, gitu ya, bahwa ada beberapa komponen yang memang tidak bisa dimasukkan dalam pengungkapan ketidakbenaran, tapi bisa masuk dalam penghitungan LHP dan juga KKP. Nah, di sini tentu ketika kita melakukan pemeriksaan, tentu kita harus membuat yang namanya LHP, ya, laporan hasil pemeriksaan. Sebenarnya laporan ini tidak terlalu tebal ya. Kalau yang tebal itu adalah KKP yang kertas kerja, karena kita harus mendokumentasikan step by step-nya, kemudian kita harus melampirkan banyak sekali dokumen. Tapi untuk yang LHP ini sebenarnya konsepnya adalah kita hanya ingin melaporkan kira-kira apa temuannya, kemudian berapa kurang bayarnya. Nah, setelah kita selesai melakukan pemeriksaan, kemudian tentu kita melakukan pembahasan temuan, ya, temuan sementara itu kita bahas. Jadi temuan pemeriksaan yang kita dapatkan itu harus mencerminkan hasil pengujian. Jadi kita capek-capek nguji, itu temuannya harus sesuai dengan pengujian kita. Jadi sesuai dengan data, dokumen, kemudian informasinya harus relevan atas pos-pos yang diperiksa. Nah,
karena kewajiban pemeriksa adalah menyampaikan SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, maka sebelum itu kepala UP2, kepala kantor gitu ya, atau berdasarkan usulan tim pemeriksa itu melakukan yang namanya pembahasan temuan sementara ya. Nah, nanti di situ dibahas ya apakah kira-kira sudah betul, kemudian apakah prosedurnya sudah betul, apakah pengujiannya sudah benar, kemudian apakah temuannya itu sudah bisa disampaikan kepada wajib pajak. Nah, nanti ketika sudah, maka kemudian hasil pembahasannya itu kemudian dituangkan dalam risalah rapat yang kemudian menjadi pertimbangan bagi pemeriksa untuk menghasilkan temuan yang lebih objektif dan juga berkualitas. Jadi kalau ada ternyata ada usul atau saran dari tim pembahas, tentu pemeriksa bisa menyempurnakan lagi untuk nanti dituangkan dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah, kemudian setelah ada pembahasan temuan sementara, maka kita kemudian membuat yang namanya pemberitahuan hasil pemeriksaan. Jadi di sini intinya kita bersurat memberitahukan hasil pemeriksaan, kemudian ditetapkan secara tertulis, ya, kemudian ditulis secara rinci dan jelas, dan juga menyebutkan alasan dan juga dasar hukum yang kita pakai untuk menentukan angka-angka dalam hasil pemeriksaan tersebut. Nah, SPHP itu dibuat sekali untuk setiap satu SP2. Jadi setiap satu surat perintah pemeriksaan itu ada satu SPHP. Itu ya, tidak boleh ada 2, 3, 4 SPHP. Nah, SPHP sendiri ketika dia mungkin ada kesalahan, maka dia bisa direvisi ya. Kesempatannya 1 kali untuk setiap SPHP. Jadi SPHP nanti terbitnya ada lampirannya berupa daftar temuan gitu ya. Nah, formatnya ada dalam PMK dan juga SE. Nah, kalau kita mau merevisi SPHP, syaratnya adalah pertama, data tersebut, data yang mau kita revisi tadi, baru ditemukannya setelah SPHP itu disampaikan. Misalnya, kita tadi waktu pengujian itu sebenarnya sudah mengirim surat konfirmasi ke pihak ketiga, gitu ya. Tetapi ternyata pihak ketiganya tidak juga mengirimkan. Kita tunggu-tunggu, ternyata baru disampaikan pada saat SPHP itu sudah disampaikan, maka kita bisa melakukan revisi. Kemudian, 2, apabila memang undangan pembahasan akhirnya belum dikirimkan, ya, akan menjadi lucu kalau kita sudah kirim surat undangan, tetapi ternyata SPHP-nya mau kita revisi, kan seolah jadinya kita tidak kompeten, gitu ya. Dan yang terakhir, tentu masih ada jangka waktu pembahasan akhir, hasil pemeriksaan, dan juga pelaporan. Nah, ini adalah syarat bolehnya kita melakukan revisi. Nah, ini adalah gambaran terkait dengan SPHP, ya. Jadi sebenarnya setelah kita selesai meriksa, kita bikin SPHP, itu selanjutnya bagaimana? Ini tergambar di sini. Pertama, SPHP dan daftar temuan kita sampaikan baik secara langsung maupun melalui faksimil kepada WP. Ya. Nah, ketika WP menolak menerima SPHP, maka WP wajib tanda tangan surat pernyataan penolakan menerima SPHP. Jika dia menolak lagi, maka kita bikinkan BA pernyataan penolakan menerima SPHP, ya, tutup, selesai. Nah, tetapi ketika nanti WP ternyata mengajukan tanggapan tertulis atas SPHP kita dengan jangka waktu 7 hari kerja sejak diterimanya SPHP, maka kemudian dia punya hak untuk mengajukan perpanjangan tanggapan, gitu ya. Setelah nanti dia mengajukan tanggapan, 3 hari kerja, ternyata dia ngirim tanggapan tuh, ngirim tanggapan, dia setuju misalnya. Ketika dia setuju, maka dia tanda tangan lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan. Namun bila dia tidak setuju, maka dia membuat surat sanggahan, gitu ya. Nah, kemudian yang bawah itu, ketika sudah ditunggu 3 hari kerja perpanjangan, dia juga tidak menyampaikan tanggapan, maka kita bikin BA tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP. Jadi pada prinsipnya, kita terus membuat BA apabila memang dia tidak apabila dia menunjukkan sebuah gelagat tidak kooperatif, gitu ya. Nah,
Dulu kita belajar bahwa pemeriksaan itu juga ada yang namanya data konkret, pemeriksaan data konkret, gitu ya. Nah, ini dilakukannya di kantor, jadi kita tidak bisa, jadi pemeriksaan data konkret itu kan tidak bisa di lapangan ya, dia harus di pemeriksaan kantor. Kemudian ketika sudah selesai diperiksa, maka penyampaian SPHP-nya itu dilakukan bersamaan ketika kita menyampaikan undangan untuk pembahasan akhir. Jadi kalau step yang biasanya adalah kalau yang selain data konkret, ketika kita menyampaikan SPHP, kemudian WP memberikan tanggapan, atau WP setuju misalnya, setelah itu baru kita bikin undangan untuk pembahasan akhir. Gitu ya. Tapi kalau di data konkret, karena cuma dikasih waktu 1 bulan dalam memeriksanya, maka ketika dia menyampaikan SPHP sekalian menyampaikan undangan untuk pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, nanti diharapkan dia ketika datang sekaligus membawa tanggapan atau dia bisa menanggapi pada saat kita melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, itu ya, di sini disampaikan bahwa apabila dia pemeriksaan data konkret, maka tanggapannya disampaikan paling lama pada saat WP itu datang memenuhi undangan dari pemeriksa terkait dengan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, wajib pajak tidak bisa mengajukan perpanjangan jangka waktu. Beda tadi kalau yang pemeriksaan biasa, dia bisa punya waktu untuk perpanjangan 3 hari kerja, gitu ya. Nah, setelah tadi SPHP disampaikan, kemudian sudah ada tanggapan, maka kita membuat undangan pembahasan akhir. Jadi undangan pembahasan akhir ini harus disampaikan kepada wajib pajak paling lambat 3 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis, gitu ya, atau sejak berakhirnya jangka waktu perpanjangan. Jadi seolah-olah dia tidak memberikan tanggapan setelah perpanjangan 3 hari, maka kita bisa langsung kirimkan undangan pembahasan hasil undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oke, jadi bisa kita sampaikan secara langsung atau melalui fax. Nah, tentu yang namanya undangan, kalian jangan lupa mencantumkan hari, tanggal, dan jamnya, gitu ya. Tempatnya di mana. Ya, kalian besok kalau sudah jadi pegawai DJP atau pegawai Kementerian Keuangan atau pegawai yang lain, akan sangat mahir membuat undangan, gitu ya. Nanti langsung praktek juga bisa. Nah, ini kita masuk ke pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kita perhatikan di dalam gambar ini terdapat tiga skenario ya. Yang pertama, apabila WP setuju atas pembahasan atas hasil pemeriksaan, kemudian apabila WP tidak setuju sebagian atau seluruhnya, kemudian bila WP tidak menyampaikan tanggapan. Nah, dari ketiga skenario ini semuanya harus ditindaklanjuti melalui undangan hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kalau yang setuju tentu dia akan relatif lebih mudah ya. Setuju, kemudian dia hadir, maka risalah pembahasannya ditandatangani, BA juga ditandatangani, semuanya selesai. Apabila BP setuju, kemudian dia tidak hadir, maka kita tetap tantangan risalah pembahasan, kita bikin BA, tapi kita juga harus bikin juga BA ketidakhadiran WP. Nah, setelah ini artinya pembahasan akhir itu dianggap sudah dilakukan meskipun WP tidak hadir. Nah, yang kedua, apabila WP tidak setuju sebagian, maka jika WP hadir, ada risalah pembahasan, dia tanda tangan, dan dinyatakan bahwa dia berbeda pendapat dengan wajib pajak, maka bisa kemudian mengajukan pembahasan dengan tim QA-nya. Nah, tim QA ini juga sebenarnya tim QA dari KPP ya, dari kantor pajak juga untuk melakukan mediasi sebenarnya poin-poin mana yang kemudian nanti membuat mereka berbeda pendapat gitu. Nah, kalau tidak hadir sebenarnya sama dengan yang tadi, tetap bikin risalah, tetap bikin BA, tetap bikin BA ketidakhadiran, dan sudah dianggap selesai. Jadi sebenarnya kalau WP tidak setuju itu harusnya dia hadir ya. Kalau WP tidak setuju tapi dia kemudian tidak hadir, ya sudah, pasti itu akan dianggap semuanya sudah selesai.
Kalau dia hadir, maka dia bisa mengajukan diskusi dengan tim QA-nya. Sama juga ini persis dengan apabila WP tidak menyampaikan tanggapan. Kalau dia tidak hadir, semuanya akan dianggap selesai dengan PA. Kemudian kalau dia hadir, maka dia bisa kemudian meminta pendampingan atau meminta diskusi lanjutan dengan tim QA-nya. Tentunya diskusi ini tidak kemudian tanpa hasil ya. Diskusi dengan tim QA itu nanti akan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan, intinya adalah agar WP bisa membayar atau bisa mampu untuk membayar tagihan pajaknya gitu ya. Nah, tentu ketika nanti WP-nya nyeleneh, misalnya nyeleneh, dia minta yang aneh-aneh yang tidak sesuai dengan aturan, maka tim QA juga bisa menolak gitu ya, menolak. Nanti tetap terbitkan SKP atau STP sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Dan nanti kalau WP mau keberatan, mau banding, silakan gitu ya. Yang penting tim QA dan juga pemeriksa pajak sudah memberikan kesempatan untuk tetap masuk dalam koridor peraturan perundang-undangan. Nah, di sini terkait dengan BA pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi ketika WP itu tidak setuju, ya atau mungkin dia setuju sebagian, maka dia bisa mengajukan pembahasan dengan tim QA. Nah, nanti setelah itu maka dia mendapatkan surat panggilan untuk menandatangani BA pembahasan akhir, gitu ya. Nah, kalau WP menerima, maka dia hadir 3 hari kerja sejak tanggal surat panggilan, ya. Kemudian setelah dia menerima, dia bisa memilih untuk hadir, kemudian tanda tangan, atau kemudian dia hadir tapi dia menolak, kemudian dia bisa tidak hadir. Nah, apabila dia WP hadir tapi menolak tanda tangan dan juga dia WP tidak hadir, maka kemudian ada catatan dalam berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan mengenai penolakan penandatanganan PA atau mengenai tidak dipenuhinya panggilan untuk tanda tangan, gitu ya. Nah, apabila WP menolak untuk menerima, maka dia diminta untuk tanda tangan surat pernyataan tidak menerima, surat pernyataan menolak menerima surat panggilan. Bila dia menolak tanda tangan surat pernyataan itu, maka kita bikinkan berita acara penolakan menerima surat panggilan. Jadi kalian paham ya, intinya adalah BA untuk dijadikan dokumentasi. Semakin dia tidak kooperatif, kita akan semakin kuat untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak itu ya, secara jabatan. Nah, dokumen yang dipertimbangkan dalam pembahasan akhir ini ketika kita melakukan penetapan secara jabatan, maka kita harus memperhatikan beberapa hal. Dalam hal terhadap WP itu dilakukan penetapan secara jabatan, maka buku, catatan, dokumen, ya, ataupun data elektronik yang dapat dipertimbangkan oleh pemeriksa dalam pembahasan akhir adalah sebagai berikut, terbatas pada pertama tadi ya terkait dengan peredaran bruto omset ataupun terkait dengan biaya dalam rangka menghitung penghasilan secara jabatan, kemudian juga terkait dengan kredit pajak sebagai pengurang pajak penghasilan. Jadi masih fair ketika kita melihat bahwa ternyata WP punya kredit pajak, kita boleh memperhitungkan itu dalam menetapkan penghasilan kena pajak secara jabatan gitu ya. Jadi dua hal ini masih bisa kita pertimbangkan untuk kemudian menghitung berapa sebesarnya penghasilan kena pajak yang akan kita tuangkan dalam LHP, nota hitung maupun SKP STP. Nah, jadi pajak yang terutang dalam SKP atau STP itu nanti sebenarnya adalah beberapa informasi atau data yang dikumpulkan melalui proses tadi. Jadi dalam risalah pembahasan itu ada angka-angka, berapa sih harusnya omsetnya, berapa sih harusnya pajak keluarannya, ya, berapa sih sebenarnya harusnya PM-nya. Nah, itu ada dalam risalah. Kemudian tentu tertuang juga dalam risalah tim QA. Tertuang juga di BA pembahasan akhir. Nah, 3 dokumen ini tidak terpisahkan dalam dokumen LHP-nya, gitu ya. Nah, pajak yang tertuang dalam pajak yang terutang dalam SKP atau STP nanti adalah pajak yang sesuai
dengan pembahasan akhir hasil pemeriksaan gitu ya. Kecuali ada beberapa pengecualian. Yang pertama, WP tidak hadir dalam pembahasan akhir, tetapi dia menyampaikan tanggapan tertulis gitu ya. Berarti yang dimasukkan dalam SKP adalah pajak yang terutang berdasarkan SPHP dengan pajak yang tidak disetujui sesuai dengan tanggapan tertulis dari wajib pajak gitu ya. Sehingga di sini sebenarnya intinya adalah kita mengakomodir penjelasan dari wajib pajak apabila memang tanggapan tertulisnya itu adalah tanggapan yang memang masuk akal. Artinya masuk akal adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misal, kita menemukan dalam sebuah metode teknik yang kita pakai adalah teknik katakanlah peningkatan kekayaan bersih gitu ya. Nah, ternyata ketika kita menyampaikan SPHP, WP memberikan tanggapan bahwa Pak, ini sebenarnya bukan aset saya, ini adalah aset yang saya sewa. Jadi saya menggunakan operating lease, bukan capital lease. Jadi ini tidak bisa dimasukkan dalam penghitungan kekayaan bersih saya, misalnya seperti itu. Maka kemudian kita bisa mengakomodir itu dalam SKP. Artinya kita tidak boleh kemudian membuat sebuah hitungan SKP yang sama sekali tidak mengakomodir pernyataan itu, gitu ya. Kemudian yang kedua, apabila WP itu tidak hadir dalam pembahasan akhir, tetapi dia juga tidak menyampaikan tanggapan, gitu ya, maka kemudian kita menyantumkan nilai dalam SKP STP itu sesuai dengan SPHP dan WP dianggap menyetujui hal itu karena dia tidak hadir sama sekali dan juga tidak memberikan tanggapan tertulis, gitu ya. Jadi pada intinya adalah ada skenario di mana WP hadir, WP kooperatif, gitu ya. Kemudian ada juga jika WP tidak kooperatif. Nah, apakah hasil pemeriksaan itu bisa dibatalkan, Pak? Bisa, gitu ya. Dia bisa batal apabila memang pertama pemeriksaannya dilakukan tanpa adanya SPHP. Jadi mungkin pemeriksaannya lupa atau gimana, tiba-tiba dia nerbitin SKP gitu ya, atau nerbitin LHP gitu ya. Maka kemudian itu dibatalkan. Atau juga bisa ketika pemeriksaan itu dilakukan dia tanpa pembahasan akhir, ya, sehingga WP lupa, pemeriksa lupa atau lewat, gitu ya, maka itu bisa dibatalkan. Nah, untuk melanjutkannya, maka bisa kemudian kita melakukan prosedur yang tadi lupa dilakukan. Misal ketika tadi mungkin batal karena dia tidak ada SPHP, kita bisa lanjutkan dengan penyampaian SPHP. Terus apabila kita lupa bikin pembahasan akhir, maka kita bisa lanjut dengan pembahasan akhir tadi, gitu ya. Nah, tentu ini juga pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ada beberapa catatan terkait dengan restitusi, ya. Apabila ternyata SKP yang sesuai dengan pembahasan akhir tadi, apabila jangka waktu 12 bulan belum terlewati, maka kita bisa menerbitkan SKP-nya sesuai dengan pembahasan akhir. Tetapi bila ternyata sudah lewat 12 bulan, maka SKP LP itu diakui sesuai dengan SPT. Jadi restitusi ini kan terkait dengan SPT lebih bayar ya. Kalau kita sudah kelewat 12 bulan, maka SKPLB harus terbit sesuai dengan lebih bayar yang dia cantumkan dalam SPT. Tapi kalau ternyata sebelum 12 bulan, maka SKP-nya adalah sesuai dengan pembahasan akhir. Jadi sesuai dengan proses pemeriksaan sampai dengan pembahasan akhir tadi. Jadi ada kemungkinan SKP-nya bisa KB, bisa N, atau bisa LB. Nah, ini adalah terkait dengan pengembalian dokumen. Jadi ketika tadi kita meminjam dokumen, ya pada saat kita melakukan pengujian, kita pinjam dokumen, buku, catatan, gitu ya. Kemudian kita tuangkan semua pengujiannya itu, semua prosedurnya, semua buktinya, semua kesimpulannya kita masukkan dalam KKP, maka kemudian kita supervisor menelaah KKP-nya, kemudian dia membuat laporan hasil pemeriksaan. Dan laporan ini nanti akan sebagai sebuah cut-off, di mana ketika laporan ini sudah selesai, maka dia harus segera mengembalikan buku, catatan, dokumen yang dia pinjam, maksimal 7 hari kerja sejak tanggal LHP. Gitu ya. Nah, kemudian apabila LHP sudah selesai, maka itu nanti kita bikinkan nota hitung, nota perhitungan atau note hit, kemudian dari note itu kita terbitkan SKP atau STP. Pada akhirnya pemeriksaan sudah selesai, gitu ya. Nah,
Tentu ketika kita mendapatkan surat perintah pemeriksaan, artinya kita mendapatkan penugasan untuk melakukan pemeriksaan. Apakah penugasan itu bisa dibatalkan? Bisa. Setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama adalah terkait dengan kesalahan administrasi atau human error. Jadi katakanlah ternyata sebenarnya WP yang kita usulkan untuk diperiksa itu bukan WP TABC tetapi PT XYZ. Maka kesalahan itu nanti bisa kita batalkan SP2-nya sepanjang kita belum menyampaikan SPHP, gitu ya. Kita belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, maka kita bisa batalkan itu. Nah, kemudian bagaimana kalau ternyata SPHP itu sudah disampaikan, gitu ya? Maka kita bisa proses selanjutnya, kita menggunakan metode surat memperhatikan surat tanggapannya WP, kemudian kita lakukan pemeriksaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kemudian ketika nanti kita terbitkan SKP, maka kita bisa terbitkan surat ketetapan pajak nihil, ya, atau SKPN. Nah, kemudian untuk yang kedua, tentu bila pemeriksaan itu belum dimulai, tapi WP sudah membetulkan, ya. Jadi kita punya WP yang kita usulkan pemeriksaan, gitu ya. WP-nya udah dikasih tahu sama WP, kamu kalau memang masih bersikeras nggak mau membetulkan, saya usulkan pemeriksaan ya. Gitu ya. Nah, begitu dia tahu itu, dia pembetulan, gitu ya. Tapi sudah terbit SP2. SP2 sudah terbit, dia WP-nya ketakutan, dia pembetulan. Nah, maka itu bisa dibatalkan. Nah, tetapi pembetulannya ini punya syarat, ya. Kalau pembetulannya itu jadi atau awalnya SPT-LB menjadi selain LB, artinya menjadi nihil atau menjadi kurang bayar, maka itu bisa dibatalkan. Tapi kalau pembetulannya cuma dari LB 1 miliar menjadi LB 100 juta, jadi berkurang 900 juta dan masih tetap LB juga, maka kita bisa kemudian eh, tetap melakukan pemeriksaan, gitu ya. Jadi tetap pemeriksaan untuk mengetahui apakah LB-nya itu benar atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga itu terkait dengan pertimbangan Dirjen Pajak. Jadi Dirjen Pajak dapat membatalkan ya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu karena mungkin dia melihat bahwa ternyata ada sebuah kekuatan politik di belakang yang kemudian nanti bisa memicu kegaduhan misalnya, dan setelah konsultasi dengan Menteri Keuangan, konsultasi dengan Menko Perekonomian gitu ya, maka kemudian ada instruksi untuk menutup atau membatalkan pemeriksaan dengan janji-janji dari BP bahwa dia akan bayar, itu bisa dibatalkan oleh Dirjen Pajak. Jadi kalau kalian melihat nanti di lapangan sebenarnya banyak sekali hal-hal yang di luar esensi dari ilmu pajak sendiri itu ya. Ada beberapa kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan investasi yang berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan, sehingga opsi C ini dibutuhkan. Dasar pembatalan atas pertimbangan Dirjen Pajak ini biasanya diperlukan untuk beberapa hal yang tidak bisa dihandle oleh orang-orang di lapangan. Seperti itu. Nah, tentu ketika kita membatalkan penugasan itu dilakukan oleh penerbit surat tugas itu. Misalnya kalau surat perintahnya itu terbit dari kepala KPP, maka yang membatalkan adalah kepala KPP. Kalau yang surat perintahnya terbit dari kepala Kanwil, maka yang membatalkan adalah kepala Kanwil, gitu ya. Jadi siapa yang menerbitkan surat perintah, dialah yang kemudian membatalkan. Oke, jadi materi sudah selesai, teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, nanti saya tutup perkuliahannya. Jadi segera akan saya upload soal-soal tahun lalu. Mudah-mudahan kalian punya kesempatan untuk nanti menghabiskan jam kuliah kita ini untuk latihan soal. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Nanti bisa WA ke saya. Gitu ya. Untuk sebenarnya tujuan dari soal itu adalah untuk kalian mengenal seperti apa sih format soal UTS-nya. Kemudian kalian bisa membaca tipikal pertanyaannya seperti apa, gitu ya. Sehingga saya harap kalian familiar dan juga bisa mengambil poin-poin kira-kira bagian mana yang cukup sering dimasukkan dalam soal, gitu ya. Seperti itu sih sebenarnya tujuan saya.
Dan kemarin sih jatah saya itu masuk dalam pertanyaan yang esai. Jadi ada 3 bagian ya, ada pilihan ganda, ada esai, ada hitungan. Saya diminta untuk bikin yang esai. Nah, itu nanti kalian bisa pelajari terkait dengan, sebentar ya. Ya, terkait dengan persiapan pemeriksaan sama terkait dengan apabila ternyata ada perubahan gitu ya, kayak gitu-gitulah. Misal tadi kita sudah melaksanakan pemeriksaan, ternyata ada perubahan, itu kita harus bagaimana, gitu kita lihat pelajari aja. Oke, ada yang mau tanya? Silakan. Izin tanya Pak. Ya, silakan. Sebenarnya penasaran aja sih Pak. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan tuh sebenarnya bagaimana cara berhubungan dengan wajib pajak agar WP-nya tuh lebih kooperatif gitu Pak. Namun kitanya juga tetap tidak melanggar kode etik kita sebagai pemeriksa gitu Pak. Jadi intinya bagaimana sih cara menjalin hubungan yang baik dengan WP supaya proses pemeriksaannya bisa berjalan dengan lebih lancar gitu Pak. Terima kasih. Ya, oke, Akta. Jadi memang kalau di lapangan itu sebenarnya kita bisa dengan mudah memetakan apakah WP ini WP yang terdidik, artinya WP yang dia tahu betul bahwa mekanisme pemeriksaan ini adalah mekanisme yang wajar, yang biasa, atau memang dia tidak tahu bahwa sebenarnya ini adalah sesuatu yang biasa. Gitu ya. Dia sudah mencoba untuk melihat bahwa pemeriksaan adalah suatu hal yang sangat merugikan mereka. Gitu. Nah, pengalaman di lapangan sebenarnya ketika kita tahu bahwa WP itu cukup tahu tentang pemeriksaan, dia cukup tahu tentang dunia perpajakan, atau dia punya konsultan yang cukup mahir, maka sebenarnya dia akan kooperatif. Gitu ya. Strategi yang dia pakai biasanya malah justru bagaimana agar dia bisa menyembunyikan informasi dengan sangat baik. Gitu ya. Entah dengan kerjasama sama pihak ketiga atau hal yang lain lah gitu ya. Nah, kalau definisi lancar ini adalah lancar untuk menemukan informasi yang benar-benar sesuai dengan fakta itu memang tergantung dari bagaimana kita bisa menggali informasi. Jadi memang kadang-kadang cara kita menggali informasi itu agak-agak nyerempet ke arah bagaimana kita kemudian mencoba untuk bersikap baik terhadap wajib pajak gitu ya. Nah, makanya kalau dalam posisi di mana kita memang harus menemukan data, kemudian kita tahu bahwa WP ini punya informasi yang cukup terkait dengan perpajakan, dia terdidik, dia mengetahui dengan betul bahwa pajak itu punya mekanisme pemeriksaan, maka kita bisa masukkan dalam diskusi peraturan saja gitu ya. Kita jelaskan bahwa kita melakukan pemeriksaan itu sesuai dengan perintah undang-undang, kemudian kita punya hak seperti ini, punya kewenangan seperti ini, dan wajib pajak punya hak seperti itu, kewenangan seperti itu. Nah, biasanya sih kita sebagai pemeriksa itu, karena kewenangannya adalah kewenangan untuk meminjam saja, ya tidak ada kewenangan menggeledah, tidak ada kewenangan menyita, maka biasanya informasi yang kita dapat adalah informasi yang sesuai dengan dokumen itu tadi. Jadi memang kelemahan pemeriksaan itu sebenarnya adalah ada pada akses ke informasi. Kita betul-betul tergantung pada data ataupun dokumen yang disajikan oleh wajib pajak. Kita tidak kesulitan untuk membuktikan apakah dokumen itu tuh dokumen yang benar atau tidak. Kecuali kita punya hak seperti penyidik, bisa melakukan penggeledahan, penyitaan, kita bisa melakukan upaya paksa, itu lebih bisa menemukan hal-hal yang dia sembunyikan. Gitu ya. Tapi sebagai pemeriksa, ketika kalian mendapatkan dokumen, kalian sudah konfirmasi ke pihak ketiga, dapat semua dokumennya, kalian bisa hitung, itu sudah cukup bagi pemeriksa. Jadi sifat kelancaran adalah sifat lancar di mana kalian bisa meminjam dokumen, bisa menghitung dengan benar, gitu ya.
Tidak dalam hal kalian kemudian harus mencari dokumen sampai ke mana-mana, kalian sita, kalian geledah, itu nggak sampai situ. Pemeriksa tidak punya kewenangan ke situ, gitu ya. Nah, kalau WP itu adalah WP yang dia tidak terdidik, WP yang katakanlah tidak mengetahui terkait dengan pemeriksaan, biasanya akan lebih mudah untuk kita memberikan pengertian, gitu ya. Kalaupun memang dia ternyata menolak, juga kita lebih mudah lagi. Kita tinggal bikin BA, kita tentukan secara jabatan, itu selesai, gitu ya. Jadi secara fakta di lapangan memang sebenarnya tergantung variasi WP-nya ya, Akta ya. Kita tidak bisa kemudian memukul rata bagaimana tipsnya, tetapi pada dasarnya kita perlu pelajari dulu karakter WP-nya, apakah dia melek atau tidak. Kalau dia melek, biasanya dia bermainnya adalah ke arah hal-hal mana sih yang sebenarnya itu bukan kewenangan pemeriksa, misalnya hak untuk menggeledah, untuk nyita, itu kan pemeriksa nggak bisa tuh, maka dia mencoba bermain ke arah menyembunyikan dokumen, atau kemudian membuat dokumen yang seolah-olah benar, tapi sebenarnya itu tidak benar, misalnya kayak faktur TBTS ya. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat apakah faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya itu adalah faktur pajak palsu, enggak, itu faktur pajak asli. Nomor seri faktur pajaknya asli, kemudian tanda tangan elektroniknya asli. Yang palsu, yang tidak sesuai adalah barangnya, ya, barang yang dia beli, katakanlah dia punya faktur pajak masukan, kemudian dia mengklaim itu sebagai kredit pajak untuk mengurangi pajak, fakturnya itu asli, cuman apakah barang itu benar-benar dia yang beli atau tidak, nah itu yang jadi masalah. Jangan-jangan itu adalah barang orang lain, jangan-jangan itu adalah orang non PKP yang dia beli barang, kemudian karena dia tidak butuh faktur, maka fakturnya diatasnamakan orang lain, kemudian dijual ke orang lain. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk bagaimana WP itu kemudian WP yang sudah terdidik atau tahu betul seluk-beluk pajak, dia melakukan penghindaran strategi untuk menghindari temuan, gitu ya. Tetapi memang kita pemeriksa juga punya hak untuk kemudian diusulkan pada pemeriksaan bukti permulaan pidana. Kalau kita tahu bahwa dia menggunakan cara-cara seperti itu, kita bisa melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Kita usulkan ke arah pidana karena sudah dalam bentuk pemalsuan dokumen. Jadi secara hukum sebenarnya kita bisa memberitahu kewenangan kita apa, ya. Kita punya kewenangan loh untuk mengusulkan kalian ke pidana, ya. Kita punya kewenangan loh untuk bisa meminjam dari pihak ketiga yang kalian mungkin kalau tutupi sendiri, kalian menutupinya dari pihak kalian, mungkin bisa kita buka melalui informasi dari pihak ketiga misalnya. Nah, itu akan cenderung lebih lancar. Itu ya, Akta. Baik Pak, terima kasih. Berarti tergantung WP-nya masing-masing begitu. Iya, iya. Yang lain silakan. Mungkin bertanya, Pak. Ya, silakan Suta. Jadi di pembahas PHP itu tadi kan WP-nya bisa hadir bisa tidak hadir ya Pak ya. Di itu bagaimana cara bedakannya yang WP tidak hadir itu yang setuju dan tidak setuju? Ini ya. Iya, itu kan dua-duanya tidak hadir. Membedakannya itu bagaimana? Yang WP-nya mana? kalau tidak hadir. Yang setuju dan tidak setuju. Kalau jika WP tidak hadir, iya. membedakan dia itu setuju atau tidak setuju. Tadi kan sudah saya sampaikan ya bahwa sebenarnya dari 3 skenario ini, itu kalau 3-tiganya tidak hadir, maka sebenarnya kita hanya butuh BA gitu ya. BA bahwa pembahasan akhir itu BA pertama BA untuk pembahasan akhir, kemudian 2 BA bahwa ada ketidakhadiran. Jadi karena tidak hadir, maka apapun yang kita tuangkan dalam pembahasan akhir itu dianggap sudah selesai, tidak ada lagi komplain dari wajib pajak. Jadi kalau yang setuju tadi berarti angka yang tertera di dalam, misal dia setuju tapi tidak hadir gitu ya, berarti seharusnya angka yang tertuang dalam BA itu sebenarnya angka yang disetujui juga oleh dia. Jadi dia karena dia sudah setuju, dia merasa dia nggak perlu datang, karena dia datang pun juga angkanya akan sama gitu dengan ketika dia tidak datang, karena sifatnya sudah setuju, udah clear gitu ya.
Tapi kalau yang skenario 2 dan 3, ketika dia tidak setuju sebagian, kemudian dia tidak menyampaikan tanggapan, gitu, maka kemudian angka yang tertera di dalam BA yang karena dia tidak hadir tadi, maka angkanya akan sesuai dengan hitung-hitungan dari pemeriksa pajak. Gitu, Suta. Nah, jadi dia seolah-olah dianggap dia dianggap setuju. Jadi karena kamu nggak datang, ya udah kita tentukan sesuai dengan menurut saya, menurut pemeriksa, gitu ya, Suta ya. Oh, oh, Gitu. oh Jadi iya. sebenarnya sama saja gitu. Nah, perbedaannya mungkin nanti ke arah kalau dia hadir gitu ya. Kalau dia hadir kan berarti akan ada perdebatan. Nah, perdebatan tadi diakomodasi oleh tim QA tadi. Jadi, ketika dia tidak setuju atau dia tidak menyampaikan tanggapan, itu tetap dianggap dia nanti ketika hadir pasti dia akan kontra, pasti dia akan memberikan argumen gitu ya. Maka muncul kemudian proses ke tim QA. Itu ya, Suta. Oh, ya, baik Pak, terima kasih. Ya. Yang lainnya ada lagi? Baik, teman-teman, kalau ada? Baik, teman-teman, karena tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri saja ya. Nanti segera saya upload untuk soal-soalnya. Terima kasih sekali atas partisipasi kalian pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan nanti minggu depan ya kalian sangat sibuk ya. Ada UTS, ada deadline KTTA gitu ya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat ya, semuanya lancar, kalian bisa menyelesaikan ujian dengan baik, kalian bisa menyelesaikan KTTA dengan baik, tolong jaga kesehatan, jangan sampai kalian terforsir, dikurangi dulu hal-hal nggak pentingnya, misal kayak pacaran, kemudian kayak nonton YouTube, nonton TikTok, nonton main game, ya dikurangi dulu. Kalian fokus untuk ujian sama KTTA dulu, biar hasilnya maksimal untuk kalian nanti menapakkan kaki ke masa depan kalian yang lebih cerah. Gitu. Kalau kalian sudah punya penghasilan, kalian sudah kerja, mau main game, mau pacaran, terserah kalian. Yang penting sekarang momentum ini kalian harus manage dengan baik, ya jangan sampai terlena. Kalau kalian nanti kenapa-kenapa, nanti nyeselnya bertahun-tahun gitu ya. Baik teman-teman, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan. Mohon maaf ya. Mohon maaf juga saya akhiri lebih awal. Kalau ada yang tidak benar, silakan protes ke saya, bisa WA langsung ke saya ya. Baik, terima kasih. Saya lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.